Halo, perkenalkan nama saya Iko Magustiawan dengan NIM A1C023168 dari kelas D. Di sini saya ingin menjabarkan terkait proposal penelitian saya yaitu dengan judul Menelusuri Pengalaman Generasi Z dalam Mengambil Keputusan Investasi dengan Pendekatan Fenomenologi. Abstrak dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan menelusuri bagaimana generasi Z mengalami dan memaknai proses pengambilan keputusan investasi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Penelitian ini menggali pengalaman subjektif informan melalui wawancara yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi Gen Z dipengaruhi oleh rasa ingin tahu, peran sosial, kebutuhan akan ruang belajar yang aman, serta dinamika emosi selama proses belajar. Investasi dipandang sebagai aktivitas strategis dan sarana pengembangan diri, bukan sekedar pencarian keuntungan. Penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai esensi pengalaman Gen Z yang tidak dapat diungkap melalui pendekatan kuantitatif, di mana kata kuncinya generasi Z, pengalaman investasi, fenomenologi, pengambilan keputusan. Latar belakang dari penelitian ini, generasi Z atau Gen Z yang lahir antara pertengahan tahun 1997 hingga awal 2012, kini berada pada fase usia produktif, di mana mereka mulai berperan aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk dalam dunia investasi. Kehadiran mereka sebagai investor pemula membawa dinamika baru, karena karakteristik generasi ini berbeda secara fundamental dengan generasi-generasi sebelumnya. Gen Z tumbuh dalam lingkungan digital yang serba cepat, dengan akses informasi yang nyaris tanpa batas melalui internet, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Kondisi ini membentuk cara pikir, pola perilaku, serta preferensi mereka dalam mengambil keputusan keuangan, termasuk keputusan untuk berinvestasi. Digitalisasi yang mereka alami sejak kecil menjadikan proses pencarian informasi, perbandingan risiko, hingga analisis peluang dapat dilakukan dengan sangat cepat melalui perangkat yang selalu berada dalam genggaman mereka. Meskipun data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi investasi di kalangan Gen Z terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemahaman akademik mengenai bagaimana mereka mengambil keputusan investasi secara sadar, emosional, dan strategis masih sangat terbatas. Banyak penelitian terdahulu lebih menekankan pada hubungan antar variabel terukur, seperti literasi keuangan, pengaruh media sosial, tingkat risiko, dan faktor teknologi terhadap minat investasi. Pendekatan yang dominan bersifat positivistik dan kuantitatif, yang mampu menggambarkan pola umum namun tidak menyentuh dimensi pengalaman subjektif yang dialami Gen Z dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, keputusan investasi tidak bisa dipahami hanya melalui angka dan variabel, tapi juga melalui pengalaman internal seseorang seperti kebingungan saat pertama kali melihat grafik saham, rasa takut kehilangan uang, dorongan ingin mencoba setelah melihat orang lain berhasil, hingga sensasi emosional setelah memperoleh keuntungan atau kerugian. Fenomena ini menjadi penting untuk ditelusuri karena keputusan investasi yang dibuat oleh Gen Z pada masa kini akan ikut membentuk arah perkembangan pasar keuangan di masa depan. Sebagai generasi yang akan mendominasi struktur demografis dan ekonomi, pola keputusan mereka berpotensi mempengaruhi tren investasi, tingkat risiko pasar, hingga orientasi investasi jangka panjang. Oleh karena itu, memahami bagaimana Gen Z benar-benar mengalami dunia investasi bukan sekedar apa yang mempengaruhi mereka menjadi kebutuhan penelitian yang semakin relevan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan fenomenologi murni, yaitu pendekatan yang berupaya menggali dan menggambarkan pengalaman sebagaimana benar-benar dialami oleh subjek. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat proses pengambilan keputusan investasi dari kacamata Gen Z itu sendiri, termasuk bagaimana mereka memaknai risiko, bagaimana emosi muncul selama proses belajar, bagaimana interaksi dengan informasi digital membentuk keyakinan mereka, dan bagaimana pengalaman-pengalaman ini membangun kesadaran baru terkait dunia investasi. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada perubahan fokus dari pertanyaan apa saja faktor yang mempengaruhi Gen Z berinvestasi yang selama ini menjadi fokus mayoritas penelitian, menjadi pertanyaan bagaimana proses pengambilan keputusan itu dialami oleh Gen Z dalam keseharian mereka. Pendekatan ini memberikan ruang bagi narasi pribadi, pengalaman emosional, dan interpretasi subjektif yang selama ini tidak dapat ditangkap melalui pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman deskriptif yang jauh lebih kaya, mendalam, dan holistik tentang bagaimana generasi Z menjalani dan memaknai perjalanan mereka sebagai investor pemula. Adapun masalah penelitian yang dirumuskan yaitu
1. Bagaimana generasi Z mempersepsi dan memaknai risiko dan ketidakpastian dalam konteks keputusan investasi. 2. Bagaimana generasi Z mengalami interaksi dengan sumber informasi dalam pengambilan keputusan mereka. 3. Bagaimana generasi Z mengartikulasikan dan memahami peran investasi dalam proyeksi diri dan perencanaan masa depan mereka. Sehingga tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk menganalisis bagaimana generasi Z mempersepsi dan memaknai risiko dan ketidakpastian sepanjang proses pengambilan keputusan investasi mereka. 2. Mengidentifikasi dan menginterpretasikan pengalaman interaksi generasi Z dengan berbagai sumber informasi investasi, dan bagaimana pengalaman ini berkontribusi pada keputusan yang mereka ambil. 3. Mendeskripsikan bagaimana generasi Z mengartikulasikan dan memahami tujuan jangka panjang dan peran investasi dalam mencapai identitas atau cita-cita masa depan mereka. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat interpretatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokusnya adalah pada reduksi fenomena, yaitu pengalaman mengambil keputusan investasi untuk menangkap esensi murni dari pengalaman tersebut sebagaimana dialami oleh partisipan atau Gen Z. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan pengalaman sebagaimana ia muncul dalam kesadaran tanpa dipengaruhi oleh asumsi atau teori peneliti. Untuk mendukung penelitian ini, sehingga dibutuhkan seorang informan dengan kriteria 1. Seorang Gen Z, yang dimana individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, sesuai dengan definisi umum Gen Z. 2. Memiliki pengalaman aktif dalam mengambil keputusan investasi selama minimal 6 bulan. Sehingga didapati informan sesuai dengan kriteria, yaitu rekan kelas saya sendiri, yaitu Ikhlasul Mukmin sebagai informan utama. Di mana teknik pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara yang mendalam, di mana wawancara ini bersifat semi terstruktur yang berfokus pada pengalaman informan. 2. Wawancara berpusat pada ranah pengalaman utama, ruang, dan emosi atau emosi tubuh yang dikeluarkan. Kemudian, wawancara ini direkam dan ditranskrip untuk analisis yang lebih akurat. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu 1. Noema, 2. Epoche, 3. Noesis, 4. Intentional Analysis, dan kelima Eidetic Reduction. Setelah dilakukan wawancara yang lebih mendalam terhadap informan, didapati hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman Gen Z dalam mengambil keputusan investasi dipengaruhi oleh kombinasi antara rasa ingin tahu, tekanan lingkungan sosial, tantangan pemahaman teknis, serta dinamika emosional selama proses belajar. Informan menggambarkan bahwa ketertarikan terhadap investasi bermula dari ajakan teman yang memperkenalkan saham, obligasi, dan reksadana. Perkenalan ini bukan hanya membuka akses terhadap dunia investasi, tapi juga membangkitkan rasa antusias karena informan telah memiliki ketertarikan lama terhadap aktivitas yang melibatkan strategi, seperti catur dan permainan kompetitif. Hal ini membuat investasi dipandang sebagai aktivitas yang strategis, yang lebih produktif dibandingkan hobi sebelumnya. Namun, antusiasme tersebut segera dihadapkan pada tantangan yang cukup berat. Informan mengaku bahwa memahami konsep-konsep teknikal seperti candlestick, support resisten, dan berbagai indikator membutuhkan waktu belajar yang panjang. Kompleksitas ini memunculkan rasa ragu dan kebingungan, terutama pada fase awal ketika semua istilah terasa asing. Untuk mengatasi tantangan tersebut, informan memilih mengikuti kompetisi investasi berbasis akun virtual sebagai langkah aman. Pendekatan ini memberikan kesempatan bereksperimen tanpa risiko kerugian finansial, sehingga proses belajar dapat berlangsung tanpa tekanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa Gen Z membutuhkan ruang aman sebelum mengambil keputusan di dunia nyata, sebuah pola yang selaras dengan karakter mereka yang cenderung berhati-hati namun adaptif. Dinamika emosional turut mempermainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan investasi. Informan merasakan kepuasan dan rasa percaya diri ketika eksperimen investasinya membuahkan hasil positif. Sebaliknya, saat mengalami kerugian, muncul perasaan frustasi yang mendorongnya melakukan evaluasi diri. Emosi positif dan negatif ini membentuk pemahaman bahwa investasi bukan hanya aktivitas finansial, tetapi juga perjalanan pengembangan diri. Dalam konteks fenomenologi, pendekatan objektif berupa proses belajar, keuntungan, dan kerugian merupakan bentuk noema. Sementara penilaian informan seperti makna bahwa investasi adalah proses strategi, tantangan, sekaligus sarana pembelajaran emosi mempresentasikan noesis atau makna subjektif yang terbentuk dari pengalaman tersebut. Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pola pengambilan keputusan informan. Akses informasi dari teman dan media sosial membuka pintu pertama menuju dunia investasi. Tetapi, informan tidak selalu mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi tersebut. Ia tetap melakukan analisis independen sebelum mengeksekusi transaksinya. Menunjukkan bahwa meskipun Gen Z rentan terpengaruh oleh lingkungan digital, mereka tetap mempertahankan otonomi dalam pengambilan keputusan.
Informan juga menegaskan bahwa hype seperti IPO, tren pasar, atau rekomendasi influencer dapat mempengaruhi rasa ingin tahunya, tetapi bukan faktor penentu tunggal. Ini menentukan adanya proses internalisasi informasi yang kritis sebelum keputusan dibuat. Pada tahap eidetic reduction, esensi pengalaman informan menggambarkan bahwa Gen Z melihat investasi sebagai perjalanan panjang. Investasi tidak dipahami secara cepat memperoleh keuntungan, melainkan sebagai aktivitas strategis yang membutuhkan pemahaman, pengalaman, dan pengelolaan emosi. Informan memaknai bahwa keputusan investasi yang baik tidak dihasilkan dari ikut-ikutan, tetapi dari proses analisis pribadi yang terus berkembang. Esensi ini menegaskan bahwa bagi Gen Z, investasi merupakan kombinasi antara rasa ingin tahu, eksplorasi, dan refleksi diri. Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa pengalaman generasi Z dalam mengambil keputusan investasi bukan hanya dibentuk oleh faktor eksternal seperti informasi digital dan pengaruh sosial, tetapi juga oleh proses internal berupa tantangan belajar, dinamika emosional, dan makna subjektif yang mereka bangun sendiri. Fenomena ini mempertegas bahwa dalam era informasi yang sangat cepat, Gen Z tetap membutuhkan ruang reflektif untuk memahami risiko, mengelola ekspektasi, dan membangun strategi investasi yang lebih matang. Dengan demikian, penggunaan pendekatan fenomenologi berhasil mengungkap ke dalam pengalaman Gen Z yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif semata. Maka dapat disimpulkan, penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana generasi Z mengalami dan memaknai proses pengambilan keputusan investasi. Temuan menunjukkan bahwa Gen Z memasuki dunia investasi melalui pengaruh sosial, lalu membangun pemahaman sendiri melalui eksplorasi, percobaan dengan akun virtual, dan refleksi emosional terhadap hasil investasi. Mereka memandang investasi bukan hanya sebagai aktivitas mencari keuntungan, tetapi sebagai proses belajar yang melibatkan strategi, percobaan, dan pengendalian emosi. Novelty dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman mendalam generasi Z. Bukan hanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, tetapi bagaimana Gen Z merasakan, memahami, dan memberi makna pada proses tersebut. Sesuatu yang jarang dijelaskan pada penelitian kuantitatif sebelumnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya perluasan informan sehingga dapat menggambarkan variasi pengalaman Gen Z terhadap pengambilan keputusan yang berbeda, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman investasi, atau platform investasi yang digunakan. Penelitian berikutnya juga dapat mengeksplorasi dinamika emosi dan peran media sosial secara lebih khusus untuk memperkaya pemahaman tentang perilaku investasi di kalangan generasi muda. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan terkait proposal penelitian saya. Semoga apa yang saya sudah sampaikan dapat memberikan wawasan yang baru bagi kita semua. Saya Iko Magustiawan, terima kasih.